Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi setiap jam 3 sore kita hadir dalam acara Markombur. Nah, kita kali ini berkombur tentang mungkin tema yang paling hangat sekarang ini, yang asal kita buka TV selalu muncul, ya kan? Asal kita buka channel yang lain, buka TVRI pun muncul itu juga, ya kan? Nanti saya juga Putra Andika Siagian di sini sebagai host pemandu, tidak sendirian. Ada rekan saya yang di sana sendirian, tidak ada kawannya. Siapa dia? Boleh dilihat di sana. Ya pemirsa, ada Putri Zain di sini yang menemani Bang Putra ya, Bang. Sore hari ini Bang Putra apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, sehat-sehat jambu lah. Wajahnya tuh cerah gitu ya. Iya. Seperti topik kita hari ini yang cerah di mana-mana, mungkin seluruh pemirsa juga sepertinya bertanya-tanya apa sih secerah apa tema kita hari ini, yaitu terkait dengan sosialisasi Pilpres tahun 2024. Betul. Bang Putra, sebelum kita ke narasumber kita yang hebat-hebat ini ya, tapi kalau abang ngelihat bagaimana sih suasana Pilpres tahun ini? Nah, Panas atau ya semoga baik-baik aja gitu, gimana Bang? tahun ini lebih beragam sebenarnya pemirsa ya. Cuma jangan sakit hati kalau saya bilang sesuatu nanti. Kenapa? Ya. Karena seluruh genre ikut di sini, mulai dari lansia sampai yang belia. Gitu ya. jadi ya memang sangat bagus. Ini kan betul ya, kesempatan itu terbuka lebar untuk menjadi salah satu kandidat mungkin yang kita pilih ya. Mudah-mudahan menjadi presiden kita nanti adalah presiden yang betul-betul pilihan rakyat dan bisa membawa Indonesia lebih maju lagi ke depannya. Baik. Amin. Di samping abang ini Ada sudah siapa, Bang? hadir duduk bersama kita Bapak ganteng kita, asik, ya kan? Penyanyi nih Bapak ini. Judul lagunya dulu Rembulan Bersinar Lagi. Lain itu. Itu Haji Mansur S ya. Kalau ini Bapak Dr. Mansur Hidayat Pasaribu. Wah, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah, mantap ya. Dari janggutnya kelihatan pemirsa ya, sehat. Ini selaku akademisi Pak ya. Baik, karena Bapak masih sendirian, nanti menyusul ada komisioner dari KPU Sumatera Utara mungkin akan nanti bergabung bersama kita. Baik, kita mungkin bertanya dulu ya. Abang dulu bertanya ini. Oh iya, Nanti baru dulu. Putri ya. Oh iya boleh, Udah Abang capek baru ya. silakan. Oke, Pak Mansur ya kan. Panggil Bang atau Bapak ini? Abang aja. Abang aja ya. Abang, Oke, biar Bang. kelihatan muda ya Bang. Iya. Ya? Bang Mansur S. Bang Mansur S. Bang Mansur. Nah, ini kan sudah mau sosialisasi Pilpres. Terdekat ini penetapan dulu, betul ya? Ya, betul. Penetapan dulu. Ini masih banyak hal yang berkembang. Ada kita menunggu hasil sidang MK. Wah, mantap kali. MK, ada MK-nya lagi ya kan? Nah, bagaimana mungkin apakah bisa saja terjadi mungkin perubahan formasi atau bagaimana? Silakan Pak, dijawab dulu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya keputusan Majelis Kehormatan MK itu sebenarnya saya lebih suka mengatakan Majelis Kehormatan MK. Jangan karena MK daripada ya? MK ya. Iya. Itu kalau kita lihat dalam undang-undang ternyata memang MK yang baru dibentuk itu sendiri kalau menurut undang-undang tidak akan masuk pada pembatalan daripada hasil putusan MK itu sendiri. Tidak membatalkan. Ya, tapi dia hanya bisa putusannya putusan etik. Bisa bisa sedang, ringan, bisa berat. Etik yang paling berat berarti, itu paling memungkinkan adalah memberhentikan. Memberhentikan, hanya itu saja ya. Iya. Oke, mungkin kita sambut langsung ada Bapak kita selaku Komisioner KPU Sumut, Bapak Robi Effendi. Selamat datang. Iya, selamat datang Pak. Maaf ya Pak. Iya, siap. Silakan Pak, langsung duduk. Bang Robi. Iya, siap Pak. Ya. Bajunya Aduh, merah merona. berona ya, mantap ya. Sehat Pak Robi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sepertinya banyak ini Sehat, tugas-tugas ya Pak, sudah Iya. menjelang pemilu Orang 2024. Di sela-sela kegiatannya melewati jalan yang nutup sana nutup sini. Mutar-mutar gitu Alhamdulillah ya Bang mutar-mutar ya. ya. Iya. Baik pemirsa, sudah hadir bersama kita Bapak Robi Effendi selaku Komisioner KPU Sumut ya, yang hari ini membersamai kita terkait tema kita sosialisasi Pilpres 2024. Kalau tadi Bang Putra sudah bertanya kepada akademisi kita nih, kita mau beralih dulu ke Langsung aja Iya, ke Bang KPU-nya. Robi apa Pak Robi nih? Boleh, bebas. Bebas. Bang ya. Boleh. Biar Mas lebih Robi, muda gitu ya. Mas Robi gitu. Bang Robi, kita Ya, ngomongin siap, tentang siap. Pilpres 2024. Sejauh ini bagaimana kondisi Pilpres 2024 nih? Bagaimana kondisinya? Apakah masih ya santai aja, Iya. jalan aja, atau memang sudah panas?
Bagaimana? Bang, silakan. Baik, terima kasih TVRI yang kembali telah mengundang kami. Selamat sore pemirsa. Kalau ditanya soal Pilpres, dari pertanyaan Mbak, saya melihat lebih tertarik dengan Pilpres ketimbang Pileg ya. Iya. Karena Kenapa temanya kebetulan hari ini Pilpres. Pilpres. Oh Pilpres, Iya. oke ya. Kalau di KPU kebetulan tidak ada alat tertentu yang bisa mengukur suhu itu. Yes. Mungkin BMKG kali ya. Iya. Cuaca kali ya. Cuaca ya. Tapi teman-teman, sekedar update aja tadi pagi kita Nah, ada pukul update terbaru nih. 9, tadi pagi kita sudah melakukan pleno penetapan DCT, daftar caleg tetap. Untuk Sumatera Utara Bang ada Totalnya berapa, Pak? 1.542 caleg yang tadi pagi kami putuskan. Ini untuk yang Sumatera Utara ya, Pak? Iya, Sumut, Sumatera Utara. Yang sudah melewati beberapa proses dari mulai DCS, pencermatan, perbaikan, dan seterusnya sampai tadi pagi. Kemudian untuk pengumuman resmi, sesuai dengan amanah PKPU itu kami umumkan di media nasional lokal dan media cetak dan elektronik. Sepertinya di TVRI juga kayaknya, tapi saya kurang. Diumumkan ya. Iya, baik. Pemirsa mungkin nanti bisa bergabung bersama kami dalam layar interaktif kita di 0811 6100 386. Sekali lagi 0811 6100 386. Jadi nanti bisa langsung bertanya secara langsung kepada dua narasumber kita karena disaksikan langsung ini Pak oleh pemirsa TVRI di Sumatera Utara. Baik, jadi sudah ditetapkan 1.542 DCT. Iya, kemudian di persiapan lain itu tadi update dari teman-teman teknis ya. Kemudian update dari teman-teman logistik juga kami sudah merampungkan hampir 33 kabupaten kota untuk distribusi bilik. Hanya satu kabupaten kota yang masih dalam perjalanan yaitu Nia Selatan. Kemudian kalau soal kotak suara juga ada sekitar tinggal 13 kabupaten kota lagi itu pun sedang OTW, sedang Berarti dalam perjalanan. untuk segala fasilitas sudah memenuhi ya, Pak? Yang logistik yang baru Disuplai? pengadaan itu kan Mbak masih bilik dan kota. Kalau yang Surat kan masih belum. surat masih belum. akan divalidasi hari Senin besok Mas. Iyalah, Senin betul. besok. Supaya kan udah ditetapkan dulu baru bisa cetak. Betul. Kalau enggak, Namanya salah-salah atau apa segala salah macam. nama nanti kan. Karena kan yang dicoblos nama ya Pak ya. Iya betul. kan nggak mungkin nanti tiba-tiba ada Bapak Putra Andika Siagian Saya gitu tidak ya? mencalonkan ya kan. Tiba-tiba terpilih pula. Iya, ditetapkan oleh KPU. Nanti Bercanda. surat undangan nikah. Iyalah, udah saya sudah menikah pemirsa, mohon maaf ya. Orang rumah saya mungkin menonton di rumah. Iya, Bu sudah menikah. Alhamdulillah. Baik, Baik. ini kita ke Pak Mansur lagi ya kan, selaku akademisi. Nah, Pak Mansur, kita bahas Pilpres ini karena memang temanya Pilpres. Oke, siap. Penetapan 13, setelah itu kampanye langsung kah atau boleh mereka apa namanya itu mengajak masyarakat untuk memilih mereka gitu lah. Ya sebenarnya kan setelah ada penetapan itulah langkah pertama kemudian akan dijadwalkan, kan sudah nanti bisa ditanya sama Adinda Robi bahwa memang sudah terjadwal semua. Jadi kalau nggak salah sekitar 70 sekian hari itu akan ada masa sosialisasi dan kampanye untuk Pilpres dan Pileg itu sendiri. Tetapi kalau kita lihat memang sebelum jadwal itu pun para calon presiden ini kan sudah mulai juga bergerilya kemana-mana ya. Ya, sudah ya. Tapi itu tidak ada masalah saya pikir, selagi mereka itu masih menggunakan etika berpolitik yang baik, silakan berkunjung, jalan sehat dan lain-lain sebagainya, tidak ada masalah. Komunikasi verbal dan non verbal juga sudah ditampilkan ya. Sudah ditampilkan. Mulai dari ada yang gemoy gitu ya. Iya. Apalagi kan penggunaan media sosial ini sangat berperan ya Bang untuk sosialisasi Pilpres tahun 2024. Jadi nggak nonton TV aja dia ya. Iya, bisa juga pakai gadget gitu ya. Apalagi kalau Bang Putra ini aktif Instagramnya gitu ya Bang. Ngungkit-ngungkit lagi ya kan.
Tanya lagi Put. Untuk Bang Robi nih, Bang Robi Effendi, terkait dengan mungkin pemberitaan yang hoax terkait Pilpres ini, bagaimana nih. KPU menanggapinya? Banyak banget ini Pak. Banyak sekali Saya penggunaan. punya banyak, kalau mau nanti kita kasih. Tapi nggak saya sebar lah ya kan, bahaya nanti. Bagaimana, Gimana Bang? KPU menghadapinya ini Pak? Sebaiknya pemirsa di rumah dan semua kita pemilih aktif ini, kalau hemat kami yang menangani berita hoak dan ujaran kebencian itu, kami pikir tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab KPU. KPU ya. Nah, oleh karenanya kami bersama-sama media, biasanya tuh nanti dalam waktu dekat kita di masing-masing satuan kerja itu ada media center yang berguna membantu peliputan dan seterusnya untuk kegiatan-kegiatan KPU. Nah, kepada halayak ramai sering tuh kami sampaikan, misalnya ciri-ciri berita hoak itu biasanya nih Mas, Ya siap. judulnya sangat berat dan bombastis. Iya ya. Membuat wow gitu ya langsung ya. Dia Menggiring memang opini. memancing perhatian Emosi, kita, ya. memancing perhatian kita buat klik dan seterusnya. Tapi setelah kita baca, Bukan itu isinya ya. beda, nggak ada judulnya tidak merangkum isi berita gitu, misalnya gitu. Nah, oleh karena itu memang kalau kita lihat di websitenya Dewan Pers tuh kan mereka wanti-wanti mana portal-portal yang bisa dibaca dan mana yang tidak layak. Nah, biasanya portal-portal yang tidak layak baca dan mengandung unsur provokasi itu bertebaran di grup-grup WhatsApp kita. Nah, itu biasanya pangsa pasarnya, maafin ya, itu orang-orang tua kita tuh. Oh Iya, itu benar. targetnya ke situ ya. Justru kalau ke anak muda malah Kalau bisa kita kan difilter ya. langsung nengok judulnya, Betul nggak nih kan gitu. bercanda. Bercanda. Tapi kalau orang tua langsung aja ya ditangkap Orang bulan-bulan. tua kan langsung Ya. panas nih misalnya. Baper. Panas, emosi, kemudian di-share kemana-mana tuh. Cuk, Ya. cuk, cuk. Padahal belum dibaca isinya. Kami pikir memang bijak dan bijaksana Ya. memilih dan Memilah ya. nge-share Share ya. berita-berita yang hadir di grup WA kita juga penting dan perlu. Biasanya memang judulnya Mas, Iya. Mas perhatiin judulnya. Pasti bombastis ya. Padahal isinya B aja gitu Nggak ya. ada. Nggak ada hubungannya sama judulnya. Iya. Nggak nyambung ya kan. Mau ketawa tapi apa ini gitu. Tapi waktu pas kita lihat judulnya itu kita mau ngeklik jadinya ya kan. Benar Penasaran nggak? Ya, kan. Kita kan harus cek, recheck, triple check, double check gitulah lebih kurang. Siap. Nah, ke Pak KPU lagi lah, ke Pak Robi ya kan. Ini masa kampanye memang dibuat singkat seperti ini Pak. Kemarin kan sebetulnya yang boleh jawab secara khusus itu pimpinan kami KPU RI dan bapak-bapak di DPR RI. Tapi secara khusus kalau saya melihat Bang, filosofi kenapa itu Iya, dipendekin, pertama biaya, Oke. yang kedua polarisasi Ya. warga kita. Ya, gitu. sudah Semakin lama kita berkampanye, semakin Terbelah-belah. terpecah-pecah. Lebih kurang itu. Kalau Kemudian yang sudah saya ada media tangkap. sosial sekarang ya, pemirsa ya. Jadi media sosial ini bisa lebih dekat lebih kita. dekat. Iya, beda Saya halnya pikir- dengan zaman yang dulu ya kan. Ya, saya pikir itu Mas. Kalau hemat kami seperti itu. Supaya tidak terpolarisasi ya kan. Dulu kan Lebih jauh dan dalam gitu. Kalau udah berkubu-kubu udah agak susah nanti ya. sampai berapa tahun kita kemarin tuh ya, 10 tahun ya kan untuk 2 kali masa seperti itu ya kan. Iya, kalau boleh curhat nggak boleh ya? Iya. Oh, boleh. Ya ini juga sesi curhatnya Bapak Robi. Silakan, Bang. Yang polarisasi yang kemarin itu, waktu saya masih KPU Kota Binjai, Ya. saya diserang juga Wow. di medsos. Bahkan yang nyerang saya itu teman-teman kampus. Padahal awak di tengah-tengah aja posisinya ya kan. Iya. Cuman awak mau Netral ya Bang padahal Ternyata ya. di tengah-tengah juga kena marah. marah juga ya kan. Makanya dia harus pakai rem tangan ya. Kalau enggak jalan juga tuh netralnya. Itulah kalau orang markompur namanya lah Oh, kita cocok ya? markompur. Oke. Iya, entah betul atau tidak yang awak bilang ya kan. Iya. Kembali lagi kita ke Kita ke Pak Mansur. Tanya Bud, tanya. Dr. Mansur nih selaku akademisi ya kan, akademisi yang mungkin notabene bertemu dengan anak-anak muda, kaula muda, generasi Z saat Mahasiswa ini, ya. mahasiswa. Kalau Bang Putra masih generasi Z? Bang udah generasi Enggak ya? enggak lah. Udah. Kita ye. Oh, generasi
Lebih langsung berkomunikasi langsung, bertatapan langsung dengan mahasiswa-mahasiswa saat Generasi ini kan Alpha yang ini. notabene mahasiswa ini sebenarnya lebih kritis kan Bang Put. Betul, betul. Bagaimana nih Bang? Mungkin ada nggak mahasiswa Abang sendiri di kampus ya mungkin yang punya pandangan-pandangan yang sangat kritis tentang Iya. Pilpres tahun 2024 ini? Kritis sampai masuk ICU ya. Gitu. Lain. Beda. Iya, jadi memang hari ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari apa saja namanya proporsi jumlah pemilih di Indonesia itu kan sudah lebih banyak yang gen Iya. Z ini tadi ya. Makanya tadi yang belia tadi pun masuk, makanya saya senang dengan Pilpres kali ini kan. Kaum milenial istilahnya. Kalau kita ini kan kolonial nih. Ah, Oh iya, kolonial ya, Itu Bang. Bang Mansur, saya milenial. Saya nggak ikut-ikutan pemirsa ya. Jadi memang Mohon maaf. saya pikir memang pemilu hari ini memang kalau kita perhatikan gejala-gejala di masyarakat ini memang pemilu ini ya saya melihat gejalanya agak lumayan panas. Tapi betul yang disampaikan oleh Linda Robi tadi memang singkat sehingga memang polarisasi Ya, tidak jangan terlalu sampai apa. terlalu lama ya. Jangan kan? selalu terlalu lama. Dan mahasiswa saya lihat sangat antusias sebenarnya. Tapi yang belum kita dapatkan hari ini dari para capres-capres ini sebenarnya kan ide dan gagasan. Kita masih lebih banyak pada gimmick sekarang ini. Kan? Betul, betul. Lari sana, lari sini. Iya, betul, dia Ada yang gimmick. berjumpa dengan masyarakat, berpeluk-pelukan dan lain-lain Iya. sebagainya. Jadi kita belum masuk pada substansi sebenarnya. Iya. Jadi yang paling dibutuhkan oleh generasi Z ini sebenarnya adalah ide dan gagasan itu efektif disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, itu dengan sesuai dengan tema kita. Harus disampaikan itu. Langsung ya kan? dapat jawabannya gitu ya Bang ya. Cuman kan sekarang ini kayaknya sama aja semua ya Pak ya. Emang ya, Indonesia ini gitu ya kan. Bakalan 2045 segala macam. Belum ada yang mungkin menyentuh hati generasi Z dan generasi Alpha ini. Oh ini presiden pilihan saya. Oh, gitu ya kan. Bahkan ini kita ke sini lagi. Bahkan yang panas sekarang ini beritanya tentang mungkin pemirsa ada salah satu foto ataupun bannernya capres yang di salah satu kota di ujung timur sana yang dicopot itu kan. Tapi alhamdulillah tidak terganggu ya, masih tetap bisa diredam ya kan. Jangan sampai dia panas apa namanya malah panas di awal-awal gitu ya kan. Iya, harus anti stabil apa dia ya, istilahnya. Bang. Harus stabil, tapi jangan dijawab dulu karena sudah disuruh. Sudah disuruh. Komplek dulu katanya. Ya Pak Robi ya? Siap. Nah, sambil diminum, baik pemirsa, mari kita saksikan, kita dengarkan sebuah lagu yang akan disampaikan oleh RME Band, Never Give Up ya. Jangan menyerah. Silakan. Ya pemirsa, baik lagi Markombur kita sosialisasi Pilpres 2024. Tak disangka-sangka sudah 5 tahun ya kan, pemilu lagi nanti 5 tahun lagi pemilu lagi Iya, ya kan. nggak terasa ya Bang Nggak ya, terasa. kurang. Kenapa nggak terasa ya? Karena mungkin calonnya ada yang itu-itu aja gitu. Calon. Canda pemirsa ya, jangan marah ya kan. Soalnya emang gitu kan Iya, gitu ya kan. emang gitu konsep Markombur gitu ya kan Gitu Bang. Markombur. Nah, kita tanya yang tadi lagi lah. Apa tadi pertanyaan saya? Lupa saya. Itulah kan Itulah Bang. faktor U ya. Identitas. Identitas. Masalah Ya. identitas. Ke Pak Nah, Robi lah kita ya. Iya, ke Silakanlah Pak Robi Putri lah tanya. dulu ya kan. Bang, jadi gimana sih kalau misalnya kampanye itu menggunakan identitas ya, mungkin agama, Yes. ras, ormas, Ormas, ataupun pihak-pihak suku, terkait. ya. Boleh tidak Bang menggunakan? Karena kan memang lagi hangat-hangatnya kemarin, lagi heboh-hebohnya ada salah satu mungkin capres yang menggunakan identitas itu. Bagaimana KPU menanggapinya Bang? Silakan. Tentu saja kalau bicara tentang kampanye, kita akan mulai nanti tanggal 28 November, kemudian 20 November ke atas. Kalau menjawab pertanyaan tadi, tentu saja dalam kampanye itu memang ada beberapa hal yang sudah diatur dalam PKPU, diantaranya bahan kampanye tidak boleh menyinggung SARA, kemudian tidak boleh mempermasalahkan dasar negara dan seterusnya gitu. Nah, kalau persoalan pertanyaan tadi mungkin nanti itu boleh dijawab lebih rinci dan tegas oleh akademisi, tapi yang patut kami sampaikan adalah pimpinan kami KPRI dalam banyak kesempatan menyebutkan akan membuat 5 kali debat Wush, yang banyak akan ya. disampaikan, 3 untuk capres, 2 untuk Capres. wakil presiden gitu. Nah mungkin
update terbaru kami dari pimpinan yang sedang dibahas dengan masing-masing tim pasangan calon adalah terkait dengan tema-tema apa aja yang mau dikaji dan dibahas. Mungkin salah satu yang paling sensitif dan sering jadi perdebatan di ruang-ruang diskusi adalah persoalan politik identitas. Yes. Nah, ini sedang marah-marahnya juga kan ke Pak Robi lagi, Pak Robi, Bang Mansur, Bang Mansur. ya kan? Menanggapi misalnya ada salah satu capres yang mengatakan mereka sudah mengirim ribuan relawan, ya kan, ke jalur gajah sana. Saya pikir betul lah berita itu. Rupanya mengirim relawan dalam bentuk doa katanya. Doa dikirim. Nah, di generasi Z tempatnya orang Pak Mansur lah, Bang Mansur kan mahasiswa itu. Mereka itu terpancing tidak dengan hal-hal yang seperti itu. Misalnya mungkin politik identitas, ya kan. Sudah terpolarisasi kah di lapangan? Kalau saya lihat memang betul tadi yang disampaikan oleh Rinda Robi itu bahwa untuk pasarnya politik identitas itu lebih cenderung memang di daerah-daerah yang berpendidikan agak rendah. Ya. Oh gitu. Saya tidak mau mengatakan yang rendah, tapi di kalangan-kalangan mahasiswa di kampus, politik identitas itu agak minim dan tidak terlalu mengkhawatirkan. Kenapa? Karena memang kawan-kawan mahasiswa dan akademisi itu sudah tahu betul bagaimana mengcounter dan bisa menyaring semua berita-berita yang masuk, apalagi menggunakan platform media sosial. Yes. Nah, jadi saya pikir Sementara kalau di tempat yang agak rendah tadi masih bisa. iya masih bisa. Dan memang harus juga kita pahamkan ke masyarakat bahwa yang namanya politik identitas itu juga tidak bisa dihindari. Maksud saya adalah semua calon-calon itu kan punya identitas juga. Pasti dan tertempel merekat erat. Pasti. Ya kan? Betul. Bagi yang suku Batak, ya kan identitasnya orang Batak. Tak mungkin dihapuskan. Yang dia, beragama Islam, tentu. Nah, penggunaan politik identitas dengan cara-cara yang tidak terhormat itu sebenarnya yang jadi masalah. Jadi masalah itu Iya. ya. Oke. Bukan identitasnya. Bukan ya? identitasnya. Karena identitasnya melekat erat. Itu melekat. Tapi mungkin cara penyampaiannya Ya, Pak, yang cara mungkin penyampaiannya. konotasi dari masyarakat itu salah. Tapi sebenarnya kayak Bapak bilang kalau misalnya kita orang Batak kan nggak mungkin marganya dihapus gitu ya Bang ya. Ya, saya pernah menjumpai Pak Robi tidak di Sumatera Utara, tapi di Aceh sana. Itu saya sampai di kota Banda Aceh, itu ada salah satu caleg yang langsung menempelkan fotonya bersama dengan ulama besar gitu ya kan. Nah itu kan merupakan identitas juga itu ya. Ditempelkan seperti itu kan seolah-olah kalau memilih dia maka memilih ulama tersebut lah seperti itu ya kan. Nah ini sudah mulai banyak saya lihat. Kalau itu bagaimana KPU menanggapinya? Kalau itu saya lupa namanya Pak Mansur itu apa namanya ya. Kita kan memang gaya kepemimpinan kita kan berbasis apa namanya itu kultur kepemimpinan seseorang gitu. Kan kalau kita boleh bicara di buku-buku sejarah ya, tidak ada calon pemimpin ataupun pemimpin di tanah air kita ini yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemimpin-pemimpin masa lampau. Sebelumnya, Bahkan ada yang bilang calon presiden-presiden kita dari awal pertama itu kalau ditelusuri sampai ke bawah itu keturunan Gajah Mada, gitu kan. Gitu. Apa raja ini gitu-gitulah kan. Iya, Nah, betul, itu kan kalau kita lihat kan nggak bisa bohong juga kita kalau ada spanduk pasti di belakangnya kan berderet tokoh-tokoh nasional. Tokoh-tokoh nasional, the founding father kita. Karena kita memang nggak bisa berdiri sendiri, belum terbiasa kita orang timur ini yang memang punya kaderisasi yang jitu buat memunculkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar nggak ada sangkut pautnya dengan yang kepemimpinan masa lalu misalnya. Kalau Bang Mansur menanggapinya bagaimana ini? Karena kan nanti anak-anak muda mengikut ini kan, seperti itu kan. Ya sebenarnya sebatas apa namanya, itulah makanya memang kan ada PKPU ya. Sebatas dia tidak menyalahi aturan yang sudah dibangun sebagai rule of game dalam permainan pemilu serentak ini, saya pikir tidak ada masalah. Yang paling sulit kan waktu kemarin di masa-masa belum ada aturan bisa ditegakkan, di situ kan orang sudah bergerak. Nah, aturan apa yang bisa dibuat menjerat orang sementara permainan belum dimulai, tapi sudah ada yang duluan ingin bermain. Curi Kan start. ini sulit kita mengapainya seperti itu. Kalau ke Bang Robi sendiri mungkin mengetahui apakah pejabat yang sedang mencalonkan diri sebagai
salah satu calon presiden wajib mengundurkan diri kah seperti Menteri Pertahanan kita, atau memang boleh mengizinkan cuti pada saat kampanye? Kami pikir belum diatur secara spesifik Belum ya, soal berarti itu. belum Cuma bisa. kalau tadi saya boleh sambung Ya, soal sambung, silakan. anak muda tadi. Saya yakin teman-teman sekalian bahwa teman-teman pemilih muda, pemilih pemula itu jangan-jangan lebih kuat budaya literasinya dengan kita gitu. Betul. Informasinya itu betul-betul disaring Iya, ya kan? karena salah satu ciri-ciri mereka itu kan mereka haus informasi tuh. Yes. Kita aja menyangka mereka Gak tahu. abai, Ya, abai. seterusnya. Jangan-jangan mereka sudah klik atau cari rekam jejak calon pemimpin dan seterusnya. Ketimbang memang mereka buka juga yang Iya. berbau-bau muda gitu kan. Saya yakin mereka pasti punya Filter ya yang kuat pilihan ya. sendiri nanti buat khususnya teman-teman yang 17 Iyalah. tahun pas besok nanti tanggal berapa pemilu? November, Putri? Februari. Februari 14 2024. Tanggal berapa, Bang? 14 Februari. Hari Hari Valentine. Iya, itu hari kasih sayang ya. Hari kasih Nah, sayang. iya. Tapi untuk kita kan tadi udah bahas nih Bang tentang sosialisasi dari awal, Betul. sosialisasi Pilpres 2024. Namun Bang Robi, sosialisasi ini sejauh apa sih sudah dilakukan dan bagaimana penerapannya di lapangan? Sejauh ini izin Bang Mansur, tiga kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Pertama, juknis kita soal sosialisasi itu ada tatap muka dengan 10 segmen. Di antaranya itu yang saya ingat tuh ya marginal. Tuh kita ketemu dengan teman-teman yang atau saudara-saudara kita yang belum sempurna lah secara sosial ekonomi gitu. Iya. Kemudian teman-teman yang disabilitas tuh. Nah, kebetulan di Binjai dan di tempat-tempat lain tuh kita tinggal mendatangi mereka punya perkumpulan itu. Oh, Mbak sudah Putri. ada ininya ya. Jadi ketika kita datang, Spot-spotnya ya. itu kan disauti juga sama KPU dengan tata cara pembuatan KPPS tuh. KPPS, TPS. TPS. Ya. Jangan yang bergelombang, Betul. jangan yang menyusahkan mereka Iya, hadir nanti gitu. untuk datang ke sana ya kan. Ya betul. Kemudian ada teman-teman komunitas. Makanya kemarin teman-teman KPU ada khusus mendatangi kafe-kafe dan tempat-tempat anak muda itu kita datangi komunitas-komunitas yang mana yang bisa jadi ujung tombak kita kembali mensosialisasikan. Gitu. Kemudian ada juga segmen pemilih muda, pemilih pemula. Nah, itu kita datangi kemarin Bang Putra Ke sekolah Bang lah Putri, ke tanggal 28 Oktober kemarin berketepatan dengan Sumpah Pemuda. Kita bikin nobar. Nobar. Pasti kita semua yang di ruangan ini belum pernah nonton filmnya. Oh, film apa itu? Film apa Bang? Pamali bukan? Kejarlah Janji. Oh, belum lah, saya belum pernah nonton. Itu diproduksi KPU. Oh. Kejarlah janji. Keren ya, Biasanya kalau Bang Putra dikejar-kejar utang. Iya, kejarlah debt collector gitu ya. Dari judulnya kan kita pasti berpikir itu semacam mengejar janji siapa Janji siapa ya? pemimpin. Rupanya dia nama tokoh yang ada di film itu. Si Bang Janji Putra. namanya? Iya, Pak Lurah. Diperankan dengan baik oleh Ibnu Jamil. Yang ngejar-ngejarnya Cut Mini. Oh Keren, gitu, ayolah makanya tonton. kejarlah janji dibuat. Si Janji itu rupanya yang berjanji. Itu salah satu. Hampir di semua kabupaten kota di seluruh Serentak. NKRI serentak 28 Oktober kemarin. Kita lagi diusulin muri penonton terbanyak saat itu di film itu Karena nanti. serentak kan. Iya. Kemudian ada lagi yang udah rutin tuh go to school, go to kampus. Itu udah to school, go to selalu. Kemudian kita juga ada satu segmen yang penting juga, basis perempuan. Oh iya iya. Jadi kami hadir di wirid ibu-ibu yang hari Jumat itu loh. Bayangin itu kita hadir di ibu-ibu Jumat itu, sekalian numpang sosialisasi dan seterusnya gitu. Betul. Itu pekerjaan masif yang sedang Dilaksanakan. dan akan dilakukan oleh Akan terus dilakukan. teman-teman. di Mulai pada daerah. saat masa kampanye atau sudah mulai sekarang nih Pak? Kalau divisi yang menangani khusus soal sosialisasi itu di kabupaten kota itu namanya divisi Sosdiklih Parmas, sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Mereka udah bekerja dari sejak
tahapan ini dimulai, Mas. Oh gitu. Jadi dia sepanjang tahun tetap ada tuh. Dia jalan terus ya. Jalan berarti terus. Berarti memang mengcover gitu ya segala Iyalah, kegiatan-kegiatan. karena kan waktunya mepet juga kalau dia Iya. kalau mulai menunggu kampanye kan. Betul, betul. Jadi lama. Sementara kan sosialisasi banyak, jangan golput sosialisasi ya kan. Iya juga dong. Ih, Wah, tapi betul. banyak mungkin masyarakat yang udah golput aja karena nggak suka ya sama mungkin capresnya, bukan pilihan saya ini gitu ya. Iya, Ini kok sama si ini kok sama si ini, kan saya maunya ini sama si ini. Iya. Ya kan tanggapan masyarakat kan berbeda-beda. Betul. Ya, Pak, Bang. Pak Robi gimana menanggapi itu? Menanggapinya, Ada banyak nggak masyarakat. Iya, Pak Robi, Pak Mansur, sorry Pak Robi ke sana, Pak Mansur maksudnya kan. Itulah salah udah. Pak Mansur kayak mana menanggapi hal itu misalnya? Ada nggak yang baper gitu kan? Wah kok sama si Anu sih pasangannya? Iya, seharusnya sama ini gitu ya Bang ya. Dari akademisi lah, para teman-teman akademisi di kampus ya kan? Jadi memang harus kita maklumi bahwa memang perbedaan pendapat di kalangan masyarakat ini kan undang-undang juga menjamin itu. Oh, Ya pastilah setelah pendaftaran di KPU itu luar biasa kan harimau masyarakat. Tapi saya ingin mengatakan begini, pemilu ini seseram apapun orang menggambarkan, kita harus coba mulai dengan kegembiraan. iya ini kan pesta ya Iya, kan? ini pesta. Pesta itu kan filosofisnya bergembira. Bergembira. Jadi kita coba bangun pemilu ini dengan cara-cara yang baik. Saya yakin dengan penyelenggara pemilu. Sebenarnya yang buat panas itu kadang-kadang kawan-kawan sekalian, justru pemilu itu dikhawatirkan bukan internal penyelenggara pemilu itu, justru dari luar yang orang khawatir sebenarnya, kan itu sebenarnya yang paling sering. Kalau untuk penyelenggara saya lihat agak sulit kemungkinan untuk tidak netral dalam permainan ini. Tapi pihak-pihak luar itu yang justru kadang-kadang dicurigai oleh masyarakat. Nah, tapi ketika kita sudah melakukan permainan ini dengan cara yang fair, dengan cara yang bersih, saya kira masyarakat akan yakin. Nah, kalau sekarang sedang panas situasinya, ini juga kan tidak terlepas dari memang kondisi politik elit di negara kita ini memang sedang bergejolak besar. Iya. Bergejolak besar. Api dalam sekam ya. Ya kan, nggak tahu tidak tiba-tiba nanti meledak ya kan. Iya. Aduh, untung tidak ditanggapi ya sama pemimpin kita ya kan. Kalau ditanggapi, waduh kemarin mungkin bisa jadi Iya. ledakan besar. Nah jadi di kalangan akademisi terjadi itu mereka menanggapi dengan gimana? Dengan sikap apa ini, Pak? Dibiarkan saja kah atau? Iya, jadi di akademisi ini sekarang ini cenderung kita sebenarnya menunggu dari capres-capres ini menyampaikan visi misi itu. Nah, Iya, benar. Ide dan gagasan. Ide gagasan. Jangan sampai nanti hanya sekedar gimmick-gimmick aja. Gimmick ya kan? aja, Ya, ada gitu. jumpa masyarakat, peluk ya kan, cium tangan. Ya Setelah kan? naik nggak peduli Walaupun gitu cium ya. tangan juga tadi sama Pak Robi ya kan. Jadi masyarakat kampus ini sedang menunggu sebenarnya para capres dan calon pemimpin-pemimpin kita itu sudah hadir ke kampus dan dibedah di situ isi kepalanya. Maksud saya ide dan gagasannya itu sebenarnya harus dibedah di kampus. Karena memang itulah Fungsi laboratorium kampus, ya. keilmuan yang paling memadai untuk membedah isi kepala para capres-capres itu kan. Betul. Jadi kalau misalnya ada calon pemimpin yang alergi dengan budaya akademik, alergi dengan kampus untuk dibedah isi kepalanya, saya pikir ini juga pemimpin yang perlu dipertimbangkan lah untuk dipilih ke depan. Perlu dipertimbangkan ya. Kemarin juga Pak Robi mungkin kita singgung sedikit, ada roasting ya kan, Roasting. tapi di cut ya kan. Yang nggak cocok di cut gitu ya kan, yang cocok di ini kan. Oke baik, sebentar kita kombrek dulu Bang Mansur dan Pak Robi ya. Put ya kita kombrek dulu, mungkin kita akan dengarkan lagu dari Key Caustic. Ini judulnya Bendera. Silakan. Baik pemirsa, ini segmen terakhir kita bahas tentang Pilpres. Mungkin agak sedikit panas tapi jangan terlalu dibawa ke hati ya, jangan baper Iya, ya kan. jangan baper. Kalau ada pisang gorengnya makan dulu, kalau ada kopinya minum dulu, ada tehnya minum dulu. Kami tak ada pula pisang goreng, ada bunganya. Tak mungkin bunganya kayak makan kan gitu ya kan. Nanti silakan, setelah Bud. ini mungkin ya Bang. Iya. Nah jadi kan kita tahu bahwa Bang Robi juga selaku dari komisioner KPU Sumut dan juga Bang Mansur dari selaku akademisi kan
mengatakan bahwa memang ada do and dance-nya, ada yang Iya. tidak dan harus dilakukan, ada yang tidak dilakukan dan ada yang harus dilakukan. Nah, ini kan memang sebenarnya menjadi sebuah budaya ya, Bang. Kalau kita ngomongin tentang serangan fajar ya. Iya kan, menjadi sebuah budaya yang di Indonesia yang mungkin ya sudah dilakukan dan Bahkan mungkin pun jadi keharusan ya. KPU tidak bisa meminimalisir hal itu ya Karena kan, nggak Bang? terdeteksi, Iya. nggak tahu juga ya kan. Kita juga nggak bisa juga ya kan, Bang? Iya. Tapi kalau Abang dapat gimana? Oh, Tampung juga? tertulis biasa itu nanti. Ini Pak, ini untuk honor Ustadz di Malang. Ngisi juga ya kan, namanya musisi ya kan. Iya, muter sana muter sini ya, Wajib Bang. itu selalu ada dia. Jadi mungkin ada hal-hal yang dilarang nggak, Bang, selama kampanye berlangsung, dan jika memang salah satu cawapres kita melakukan larangan itu ada nggak? Misalnya bagi-bagi duit di hukuman saat gitu ya? kampanye itu. Pak Kalau Robi, bagi duit gitu mau Ya, juga lah, bagi Bang. duit ya Iya, kan, ya. mau juga. Gimana kira-kira, Pak? Gimana, Bang? Baik, di silabus yang kami terima itu memang ada banyak kendala yang kadang-kadang dihadapi dari pemilu ke pemilu, misalnya keadaan bencana alam daerah, kemudian ada money politik, kemudian masyarakat yang apatis gitu. Nah, jawabannya misalnya KPU merespon misalnya untuk masalah money politik itu sebenarnya dari kampanye di pemilu dan pilkada yang sebelumnya, sebenarnya kita tim dan calon itu diperbolehkan memberi. Tapi ada batasnya, misalnya barang yang digunakan itu harus seharga 60.000 sampai 100.000. Jadi misalnya itu di dalamnya Jilbab, sudah termasuk topi misalnya, kaos. Tapi ukuran uang harganya sudah diatur. Ada batas-batasannya ya. Kemudian kalau dikasih transport dan makan gitu juga harga yang berlaku di daerah itu buat nasi dan berapa gitu. Jadi nggak ada melebihi dari ketentuan-ketentuan. Saya lupa persis tapi itu ada diatur memberi Oh, berarti sudah diatur ternyata ya. tidak brol-brolan atau Iya. luar biasa gitu. Kemudian kalau soal money politik, kemudian kalau bencana alam itu kasuistik dan tidak semua tempat ada kita. Kemudian yang masyarakat yang pesimis, nah teman-teman izin Bang Iya, Mansur, silakan. kalau di pemahaman kami dan di penyelenggara yang sering disampaikan kepada kami oleh pimpinan, golput itu ada dua hal. Penyebabnya ya. Bukan penyebab, ada dua jenis. Oh, dia dua bilang. jenis golput. Golput yang administratif dan golput yang ideologis. Nah, kesalahan KPU yang mana itu? Kesalahan KPU paling fatal jika orang masuk ke dalam golput administratif. Apa itu? Tidak terdata, tidak tercatat sebagai daftar pemilih. Putra dan putri apakah sudah terdaftar sebagai pemilih? Alhamdulillah sudah. Berarti tugas dan tanggung DPT. jawab KPU sudah tunai gitu. Kemudian apakah nanti putra dan putri disampaikan surat undangan agar datang ke TPS? juga Nah, itu belum nanti tahu di mau nanti, deket. ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang kami diperhatikan ratikan ya. dari sejak awal sehingga Bang Putra dan Bang Putri tidak jadi golput. Oke, betul. Kalau gara-gara itu Bang Putra nggak bisa hadir ke TPS, bahkan kami ada hukumannya. Hukumannya ya. Nah, kalau yang satu lagi yang sangat pesimis, yang sudah sangat ideologis Bang Putra, mau kita rayu kayak manapun bahwa ini untuk kepentingan Nggak ada, bangsa dan nggak mau negara, gitu ya. ini udah nggak masuk lagi ke dalam kepala. Iya. Betul. Boleh bilang otak ya? Iya, boleh. Kepala boleh. otak. Kepala otaknya. Kepala otak. Dia memang udah membatu dan mau kita Resisten ya, dia tahan terus Ya ya. nggak mau, itu gimana pun nggak mau. kan nggak itu aja kerjaan KPU. Iya, Iya, benar. banyak lagi yang lain. Mungkin dengan yang lain dia bisa mencair gitu kan, atau mungkin harus didatangkan seseorang atau Tokoh ya. di rukiah misalnya. Ya itu kami nggak Habis waktu kita, Ya, Bang. Habis tenaga, mungkin habis ada waktu, pihak-pihak ya kan? lain yang Ya, bisa bisa mengarahkannya. ya kan? mengarahkannya. Kami pikir itu. Oke. Putra putri. Ditanggapilah golput tadi, mungkin ada Iya. nggak dari pihak mahasiswa akademisi begitu kan, yang udahlah kita golput aja lah, nggak ada calon kita yang maju kan gitu Iya, ya kok kan. nggak jadi ini yang maju gitu Iya, ya, Bang gimana, ya? Bang? Ada nggak? Jadi memang salah satu untuk meminimalisir golput itu adalah visi misi itu tersosialisasi dengan baik. Jadi yang golput ideologis tadi ini sebenarnya merasa ada yang tiga ini nggak ada yang bagus. Oke. Saya lihat. Iya, iya. Begitu ada visi misi yang cocok, klik
saya rasa golput ini akan semakin lama semakin berkurang. kurang ya kan. Iya betul-betul, karena pernah juga ada satu gitu kan, awalnya begitu yang pertama kali mendaftar ke KPU, masih belum cocok gitu ya kan. Yang kedua daftar, belum juga. Begitu masuk yang ketiga, kayaknya cocok ini katanya gitu kan. Kayaknya ada nih katanya ya kan. Seperti Berarti itu. sekarang tergantung bagaimana penyampaian visi misi, ide gagasan ya. Betul. Jangan sampai nanti banyakan pula yang golput. Memang bagus kan dari kalangan kolonial ada, ya kan Pak? Kalangan milenial ada, kalangan generasi Z Alpha perwakilannya ada. Seumuran saya itu loh yang satu itu. Iya. Generasi kita ya kan. Nah, Generasi kita saat ini benar-benar. ada lagi Bud, silakan pertanyaannya Bud. Ya mungkin kalau sedikit tanggapan dari Bang Mansur terkait money politik gimana? Bagaimana? Jadi begini memang, Serangan yang pajar. serangan pajar ini gimana ya? Kalau saya lihat gejalanya itu kan gini, nggak ada orang juga yang bisa membuktikan sekarang ini bahwa money politik itu secara vulgar. Tapi kita juga tahu ya, artinya ini seperti angin terasa, Iya. walaupun Tapi tidak tak berbentuk kelihatan. dia Iya, ya. tidak berbentuk, terasa. Jadi saya pikir memang begini, soal money politik ini bisa diminimalisir sebenarnya. Saya rasa dengan aturan yang sangat ketat, jelas. Begitu dapat pelakunya, ini harus ditindak tegas. Selama ini kan mungkin juga tidak ada penindakan yang cukup efektif sehingga orang merasa itu biasa-biasa saja. Dan ini sebenarnya yang kemudian dulu pernah diperdebatkan bahkan di judicial review tentang tentang Robi, pemilu kita ini kan sempat juga ada yang mengusulkan untuk kembali ke proporsional tertutup ya. Milih Karena partai merasa saja. terlalu banyak biaya kos yang dikeluarkan dalam politik yang sangat proporsional terbuka. Saya potong sedikit, apalagi pernah ada salah satu calon saya dengar sudah dia sosialisasi 2 jam gitu kan. Terus satu orang muncul, udah selesai kalian katanya kan, sudah ya, udah. Jangan banyak lagi cakap. Kami sekian orang kalikan aja gitu. Sampai seperti itu gitu kan. Nah, kalau di kalangan mahasiswa sendiri money politik ini efektif atau tidak menurut Pak dosen Tidak kita? efektif. Saya mau Tidak katakan efektif. begini, bagi caleg-caleg, calon-calon legislatif, calon-calon pemimpin yang akan berkontestasi pada pemilu 2024, Nah, tegaskan, Pak. jangan mengandalkan itu. Kenapa? Karena ternyata tidak efektif. Ada juga masyarakat yang menerima kalaupun disebut sebagai money politik, pada akhirnya dia akan menentukan pilihan berdasarkan ide dan gagasan. Betul, udah pintar sekarang masyarakat. Jadi jangan kita ya. merasa sekian banyak uang dikeluarkan terus itu akan berbanding lurus dengan suara. Belum tentu, hati-hati. Karena di kalangan pemilih sekarang sudah semakin cerdas. Saya rasa tidak akan milih ya. memilih hanya berdasarkan. Iya, apalagi banyak nanti dari benar-benar. sini ada, Iya. di sini ada ya kan. Berarti sekarang kita tinggal menunggu bagaimana visi misi dari masing-masing cawapres kita saat ini. Mungkin boleh sedikit dari Bang Robi untuk menutup ya. Mungkin ada pesan-pesan kepada pemirsa atau masyarakat. Jangan golput gitu Bang. Apa silakan. Iya. Baik, terima kasih Dek Putri. Yes. Buka, gitu. Baru kali ini dipanggil Ade. Iya. Memang kayak adik-adik ya Bang. Ada. Kalau saya sebenarnya nggak pesan lah, saya memanfaatkan momen ini untuk sosialisasi KPU sesuai dengan tugas kami masing-masing. Teman-teman di rumah, pemirsa, bahwa tanggal 5 Desember besok KPU akan kembali membuka rekrutmen petugas KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Mungkin bagi warga negara Republik Indonesia yang tertarik, tertantang untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, boleh diakses dan dipantau persyaratan dan seterusnya gitu. KPPS ini merupakan ujung tombak kita yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang mengawal pelaksanaan pemilu di TPS. Oke. Bagaimana syarat dan seterusnya nanti kita boleh pantau semua saluran KPU ada di Instagram, Facebook dan seterusnya. Kami pikir mari bergabung bersama KPU melalui menjadi anggota KPPS. Baik. Berarti terima kasih. tanggal 5 Desember ya Bang. Kemudian Oke. singkat pada tepat silakan Pak Mansur. Ya baik, saya hanya mau katakan supaya semua penyelenggara pemilu ini saya yakini akan berjalan secara netral dan kita himbau kepada yang punya kepentingan pun coba berhati-hati dalam penyelenggaraan pemilu kali ini, jangan coba bermain-main. Netral, netral. harus netral. Siap. Kenapa? Karena pemilu ini harus betul-betul pemilu dengan penuh kegembiraan. Iya.
main fair semua. Main Saya yakin pemilu kita akan sukses. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal Baik alamin. pemirsa, mungkin itu saja yang markomer kita pada hari ini. Berdebur ombak berdebur. Iya, cakep. udah main pantun ya kan. Cakep. Berdebur ombak di tepi pantai. Sekian dulu kita berkombur karena acara kita sudah mau selesai ya. Nah, ini kita tutup dengan sebuah lagu ya. Nah, saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Putri Zen pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Iya, diam tanpa kata, silakan. Betapa ku